Universitas Tomakaka Mamuju merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Sulawesi Barat. Universitas Tomakaka berada di bawah naungan Yayasan Tan Ratu Patana Bali Mamuju. Didirikan pada 6 Maret tahun 2009. Terdiri atas 12 program studi yaitu agribisnis, agrobisnis perikanan, ilmu politik, administrasi negara, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa, dan sastra Indonesia, sistem informasi, teknik informatika, ilmu hukum, teknik sipil, teknik mesin, arsitektur, ekonomi Islam, dan hukum keluarga Islam. Kampus Universitas Tomakaka terletak di Jalan Irga Juanda, Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kuliah kerja nyata, atau biasa disingkat dengan KKN, adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Desa Saludengen merupakan desa yang berada di Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju. Memiliki luas wilayah 2.500 hektar. Secara geografis desa ini terletak di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Bernama Desa Saludengen karena wilayah tersebut dekat dengan aliran sungai yang disebut Salu, serta banyaknya pepohonan atau tumbuhan yang disebut bingen. 1. Keadaan dan potensi. Sumber daya alam. Di Desa Saludengen ini memiliki potensi yang bergerak di bidang pertanian, yaitu jual beli hasil bumi, yang dengan sengaja dikembangkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Saludengen. Usaha pertanian yang bergerak di bidang jual beli hasil bumi ini sudah cukup baik, karena potensi dan peluang yang cukup besar seiring dengan bertambahnya penduduk dari waktu ke waktu. 2. Keadaan perekonomian. Usaha ekonomi dianggap merosot setelah musim kemarau dan musim hujan yang tidak menentu. Lembaga-lembaga ekonomi desa, seperti koperasi atau usaha-usaha pemanfaatan modal bersama belum berkembang, bahkan belum ada di desa ini. Kegiatan-kegiatan masyarakat yang mendukung gerak ekonomi di Desa Saludengen masih sebatas kegiatan tradisional, yang sebagian besar masyarakat bergerak di bidang pertanian seperti menjual hasil bumi. Adapun data mata pencaharian masyarakat di Desa Saludengen. 1. Petani berjumlah 657. 2. Pedagang berjumlah 38. 3. Peternak berjumlah 15. 4. Pengrajin berjumlah 5. 5. PNS berjumlah 11 orang. 6. Honorer berjumlah 9. 7. TNI atau Polri berjumlah 1. 8. Karyawan swasta berjumlah 25. 9. Pensiun berjumlah 4. 10. Jasa transportasi berjumlah 15. Melihat dari data yang sudah disebutkan, maka disimpulkan tingkat mata pencaharian di Desa Saludengen didominasi oleh petani. 3. Keadaan pendidikan. Salah satu penunjang dan menjadi bagian yang penting di masyarakat adalah pendidikan. Akan tetapi berbeda dengan perkembangan di Desa Saludengen. Akses sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai, sekolah hanya di tingkat TK dan SD, di mana tenaga pengajarannya masih sangat terbatas jumlahnya, dan masih sebagian tenaga pengajar adalah honorer yang belum sepenuhnya punya kewajiban untuk melakukan kegiatan mengajar, sehingga sering siswa tidak belajar.
dan kurangnya fasilitas seperti lapangan tempat bermain dan berolahraga pun tidak ada. Mengakibatkan tingkat kepedulian siswa terhadap olahraga kurang. Adapun sarana pendidikan. 1. Tidak sekolah berjumlah 53. 2. Tamat SD berjumlah 110. 3. Tamat SMP berjumlah 78. 4. Tamat SMA berjumlah 136. 5. Tamat sarjana berjumlah 43. Dari penjelasan data yang disebutkan, maka dapat kita simpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Saludengin cukup rendah. Disebabkan karena banyaknya tamatan sekolah dasar enggan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 4. Keadaan sosial, kehidupan keagamaan di Desa Saludengin sangat kondusif. Hanya yang menjadi masalah dalam aspek keagamaan adalah kurangnya kegiatan keagamaan. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman agama, serta kurangnya fasilitas dan rendahnya kualitas rumah ibadah dan tempat pembinaan anak usia dini. Dalam aspek pengenalan dan pemahaman terhadap agama belum berjalan maksimal, dikarenakan keterbatasan tenaga pengajar dan fasilitas terhadap tokoh agama serta pendeta belum diberikan sepenuhnya. Bidang kesehatan. Air bersih adalah salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalankan kehidupannya. Di Desa Saludengin, air bersih masih sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Potensi dan kebutuhan. Lokasi KKN. Potensi dan kebutuhan lokasi KKN. Yang pertama ialah pendidikan, di mana kurangnya tenaga pendidik yang membuat anak-anak kurang mendapatkan pendidikan yang layak, serta sekolah yang ada di Desa Saludengin hanya setingkat TK dan SD. Dan adapun kebutuhan lainnya, dalam hal ini kami rencanakan dalam program kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan sumber daya manusia. Pelaksanaan program kerja setiap anggota Posko. Sosialisasi pencegahan pernikahan anak usia dini. Penanggung jawab Zul Ahyar. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah pernikahan anak usia dini yang dapat mengakibatkan stunting dan juga dapat menyebabkan angka kematian ibu dan anak. Adapun sasaran dari pelaksanaan program kerja ini adalah agar kesadaran dari masyarakat mengenai pernikahan anak usia dini dapat dicegah melalui kegiatan ini, sekaligus menghentikan potensi stunting yang akan terjadi. Pembuatan papan informasi, rumah tokoh, masyarakat, penanggung jawab, Munira. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah informasi, lokasi, rumah tokoh masyarakat. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas lokasi dan tempat tinggal tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Saludengin. Minta peningkatan kelembagaan masyarakat bisa dalam menyusun RPJMDS. Penanggung jawab Sapri Jahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah agar masyarakat mudah memahami cara penyusunan rencana kerja jangka menengah desa dalam pembangunan desa. Pembuatan kebun dan pemanfaatan lahan kosong di kantor desa. Penanggung jawab Mega Sukma. Kegiatan ini bertujuan agar lahan kosong di kantor desa dapat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah agar masyarakat dapat
menikmati hasil dari perkebunan yang dibuat oleh mahasiswa KKN dan masyarakat di halaman kantor Desa Saludengan. Mengajar mata pelajaran umum di SDN Saludengan. Penanggung jawab Navada MA. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu dan meringankan tugas guru serta memberikan pengalaman baru kepada siswa-siswi yang diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman siswa-siswi. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah bagaimana para murid mendapatkan pengarahan dan pembinaan agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik secara optimal sehingga dapat mengukir prestasi. Bimbingan pengenalan dasar komputer dan aplikasi untuk siswa-siswi SDN Saludengan. Penanggung jawab Aulia Salsabila. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi siswa-siswi SDN Saludengan agar mampu mengetahui ilmu komputer ketika masuk sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah dengan adanya pelatihan dan pengenalan komputer ini bermanfaat bagi siswa-siswi agar dapat memicu semangat untuk semakin giat dalam belajar sekaligus persiapan ujian nasional berbasis komputer. Pembuatan struktur jabatan sekolah dasar di Desa Saludengan. Penanggung jawab Nur Fahira. Bertujuan untuk mempermudah informasi terkait sekolah dasar yang ada di Desa Saludengan. Pembuatan petunjuk jalan Desa Saludengan. Penanggung jawab Majhub. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari lokasi desa. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah agar masyarakat dapat lebih mudah mengetahui lokasi desa. Bimbingan belajar, les membaca dan menulis. Penanggung jawab Patmasari. Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar anak-anak sederajat dalam membaca dan menulis. Adapun sasaran dari program kerja ini ialah untuk memberikan bimbingan kepada siswa-siswi di SDN Saludengan agar menimbulkan semangat, minat baca atau literasi. Pembuatan papan informasi desa. Penanggung jawab Taufik. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menerima informasi dari aparat desa. Adapun sasaran dari pelaksanaan program kerja ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan mudah dan menyeluruh. Pendataan masyarakat Desa Saludengan. Penanggung jawab Ahmad Fajri. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah informasi Desa Saludengan tentang data seluruh masyarakat, mulai dari angka kelahiran, angka kematian, jumlah balita, jumlah anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan lansia. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah agar tersedia data kependudukan yang komprehensif di Desa Saludengan, sehingga dapat diakses oleh semua unsur dengan mudah. Prospek pengembangan wilayah yang menjadi lokasi KKN Desa Saludengan masih dianggap tertinggal dalam segala hal, mulai dari sarana dan prasarana, sarana dasar pemukiman, perekonomian, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan kepemilikan aset. Sarana dan prasarana dasar pemukiman seperti jalan dusun, air bersih, sistem sanitasi belum dinikmati oleh semua masyarakat. Peran serta pemerintah dan masyarakat setempat terhadap kegiatan KKN selama 40 hari di Desa Saludengan mendapat tanggapan yang sangat baik dari masyarakat Desa Saludengan. Pemerintah desa khususnya
kepala desa, kepala dusun, bahkan masyarakat desa Saludengen sangat senang atas kedatangan kami. Antusias masyarakat desa sangat aktif dan berpartisipasi untuk selalu membantu yang menjadi program-program kegiatan kami selama KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita. Kami KKN Universitas Tomakaka Mamuju angkatan ke-15 tahun 2023, posko Desa Saludengen, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju. Saya atas nama Ahmad Fajrin selaku koordinator desa mewakili semua teman-teman mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah dan seluruh masyarakat yang ada di desa Saludengen, yang dimana kami telah diterima berposko di desa Saludengen yang telah diberikan respon dan pelayanan yang sangat baik selama kami berada di desa Saludengen, dan semoga desa Saludengen tetap bisa menjadi desa yang sejahtera dan lebih baik, dan tetap kerjasama dan sama-sama bekerja. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.